Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi. Dan kita masuk pada bab baru. Selesai kita membaca bab tentang haji. Berikutnya penulis beralih kepada kitabun nikah, bab tentang nikah. Dan di sini kita bisa menjumpai sistematika kajian yang beliau bawakan. Beliau menjadikan bab nikah setelah bab ibadah. Fikih ibadah dulu, baru kemudian fikih nikah. Karena pernikahan itu yang terlibat lebih terbatas. Hanya mereka yang sudah cukup umur dan hanya mereka yang punya kemampuan. Sedangkan ibadah yang terlibat lebih banyak. Maka fikih ibadah didahulukan. Di samping itu ibadah seorang hamba diciptakan. Dan sistematika kajian fikih. Sistematika kajian fikih. Dalam kajian fikih, di situ ada sistematika yang biasa digunakan oleh para ulama. Yang pertama adalah pembahasan fikih ibadah. Ini meliputi thaharah, kemudian salat, zakat, puasa, haji. 5 rukun Islam yang kita kenal plus thaharah. Dan terkadang ditambah ahkam janaiz. Lalu pembahasan seputar masalah kurban dan akikah. Kemudian juga pembahasan berkaitan dengan masalah sumpah dan nadar. Pembahasan tentang sumpah dan nadar. Ini semuanya termaktub dalam kajian fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Urutan yang lebih tepat pasca fikih ibadah adalah kajian seputar fikih muamalah. Dan ini membahas tentang interaksi hamba dengan sesamanya. Baik yang berkaitan dengan harta, yang disebut dengan muamalah maliyah, atau dengan harta, tidak berkaitan dengan harta. Seperti masalah persaksian, kemudian apalagi masalah penjaminan dan seterusnya. Nah, dalam fikih muamalah ada 2 hal yang kita pelajari. Belajar apa di fikih muamalah? Pertama adalah belajar hukum halal haram, batasan yang halal dan batasan haram. Yang kedua, kita belajar tentang adab dalam berinteraksi. Sehingga syariat kita mengajarkan ketika kita bermuamalah baik dalam jual beli maupun yang lain, tidak hanya menyangkut masalah halal haram,
tapi juga masalah adab. Maka kita belajar tentang adab bertamu, adab melayani tamu, adab bertetangga, adab ketika berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, fikih usrah atau fikih keluarga. Dan fikih keluarga terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sebelum berkeluarga. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim sebelum dia berkeluarga? Yang kedua adalah saat berkeluarga. Dan ini yang paling banyak. Kemudian yang ketiga, setelah bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Karena masing-masing dalam pembubaran keluarga ini ada konsekuensi. Sehingga bubar resmi konsekuensinya apa? Bubar tidak resmi juga ada konsekuensinya. Apa yang dimaksud bubar tidak resmi? Talak cerai tidak melalui sidang, enggak resmi ya. Apa yang dimaksud bubar tidak resmi? Mati. Bubar tidak resmi itu artinya apa? Perpisahan karena kematian. Makanya cerai itu ada 2, ada cerai hidup dan cerai mati. Dan ada konsekuensinya. Sehingga kalau sudah perpisahan suami istri, ada hak apa yang harus ditunaikan di sana? Itulah konsekuensi dari pembubaran keluarga. Kemudian yang keempat ada dengan fikih al-qadha wal jinayat. Ada fikih qadha wal jinayat. Fiqhul qadha wal jinayat berarti membahas tentang peradilan. Al-qadha itu artinya peradilan. Al-jinayat artinya kriminal, tindak kriminal dalam agama. Nah, dalam masalah ini kita diajarkan aturan yang berlaku berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kalangan manusia, terutama pelanggaran terkait hak sesama manusia, seperti mengambil harta orang, baik bentuknya mencuri, merampas, korupsi, dan seterusnya. Atau pelanggaran terkait hak Allah seperti orang murtad, menghina nama baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Al-Quran, dan seterusnya. Dan itu semuanya sudah ada panduannya. Baik. Nah, di fikih qadha wal jinayat di situ ada pembicaraan tentang batasan kriminal. Kriminal seperti apa yang mendapatkan hukuman A, mendapatkan hukuman B. Lalu pembahasan tentang hukuman bagi pelaku kriminal. Dari sini kita mengenal ada istilah hukuman had. Apa itu hukuman had? Hukuman yang telah ditetapkan syariat. Hukuman had adalah hukuman yang ditetapkan syariat. Had seperti ini nggak bisa diganti, tidak bisa direvisi. Karena ini telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman wahyu diturunkan sampai kiamat. Yang kedua, ada hukuman yang disebut dengan hukuman ta'zir. Ta'zir. Hukuman ta'zir ini sesuai ijtihad hakim. Baik. Di hukuman had inilah kita mengenal ada istilah potong tangan,
rajam, cambuk, kisos, dan seterusnya. Maka kalau orang memberikan kesan Islam itu agama yang apa? Kejam. Islam itu agama yang keras. Isinya pembunuhan, darah dan seterusnya. Itu dia melihat Islam cuma dari sudut pandang ini, Pak. Dia melupakan yang atas yang demikian banyak tadi. Maka sangat tidak adil kalau orang melihat Islam hanya dari satu sudut pandang. Itu sama seperti orang mendefinisikan gajah. Tapi karena dia buta cerita gajah. Yang satu megang belalai, yang satu megang ekor, yang satu megang telinga. Orang buta yang pertama cerita gajah itu tipis dan lebar. Karena yang dia pegang apa? Telinga. Gajah itu kecil panjang. Yang dia pegang ekornya berbulu. Yang megang belalainya, oh gajah itu lonjong. Bingung nanti jadinya ya. Padahal itu semuanya adalah cara dia melihat gajah tapi tidak menyeluruh. Maka orang yang berbicara syariat, nanti yang dia sampaikan dia hanya melihat parsial, dan itu bahaya. Maka kita bisa lihat ada banyak orang yang menjelaskan syariat tapi tidak mewakili syariat. Tapi ternyata justru itu akan sangat membahayakan bagi yang lain karena dia memberikan stigma yang buruk tentang syariat. Karena itu kenapa Khawarij berbahaya? Karena Khawarij itu terlalu mengedepankan bagian ini, Pak. Fikul qada' wal jinayat. Isinya cuma ini, Dok. Dia tidak menyinggung tentang bagaimana indahnya Islam dalam mengatur masalah cara beribadah, dalam mengatur rumah tangga, dalam mengatur bermuamalah. Karena dia nggak ngerti bagian itu. Ngertinya Islamnya pokoknya harus tegas, keras, darah, dan seterusnya. Sehingga Khawarij itu berbahaya bagi agama karena dia memberikan stigma yang negatif tentang. Makanya Nabi SAW sangat keras ya dalam memusuhi Khawarij. Sampai beliau SAW mengatakan, Al-azariqatu kilabun nar. Azariqah, Khawarij itu anjingnya neraka. Ya, sebutan itu kan sangat buruk sekali. Dan Islam sangat bertentangan dengan prinsip Khawarij, walaupun Khawarij berbicara atas nama agama. Baik, selanjutnya kita akan fokus pada fikih pernikahan, fikih keluarga, fikih keluarga atau fikih pernikahan. Ada banyak istilah untuk sebutan fikih ini. Ada yang menyebut fikih usrah, ada yang menyebut fikih munakahat atau yang lainnya. Tapi semua itu mengacu kepada sama, yaitu akad nikah dan seluruh turunannya. Di buku ini Al-Lu'lu' wal Marjan, penulis menyebutkannya dengan kitabun nikah, bab tentang pernikahan. Sehingga beliau sebut fikih nikah, bukan fikih keluarga, bukan kitabul usrah, tapi fikih nikah. Sekarang apa yang dimaksud dengan nikah? An-nikah secara makna bahasa, kita lihat. An-nikahu lughatan, nikah secara makna bahasa artinya adalah ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Artinya menyatu. Nikah secara bahasa artinya menyatu. Dari kata tanakuhul ahjar, tanakuhul asjar, maknanya adalah ma ba'duha ila ba'di. Pohon itu tanakuh, maksudnya ketika batang pohon satu bergabung dengan batang pohon dua. Batang pohon yang berhimpit lama-lama ketika dia besar bisa apa, Pak? Menyatu. Sehingga bahkan sampai batangnya itu bisa menyatu. Nah, itulah proses yang disebut dengan tanakuh al-asjar.
Atau secara bahasa orang Arab menyebut nakahal matarul ardo, hujan telah menikah dengan bumi. Apa makna hujan menikah dengan bumi? Idza ihtalata fi tharaha, apabila air hujan telah bercampur dengan tanah di bumi, sehingga disebut oleh orang Arab nakaha al-mataru al-arda, hujan menikahi bumi, maksudnya bercampur antara air hujan dengan tanah. Wa summiyat tazawwuju nikahan, dan kawin disebut nikah fihi min dhammi ahadiz zaujain ilal akhar, karena di situ terjadi gabungan antara dua manusia, laki dan perempuan, dan tidak ada keselarasan gabungan yang bertahan antara dua orang yang sebelumnya enggak kenal selain pernikahan. Makanya sampai kita kan punya prinsip wekmu wekku, wekku wekmu, gitu Pak ya. Apa yang jadi milikku adalah milikmu, apa yang jadi milikmu adalah milikku. Ini kita miliki bersama. Suami itu punya siapa? Punya istri. Kalau istri punya suami, betul enggak? Hah? Betul. Manusia bisa memiliki manusia yang lain adalah suami istri. Maka dalam kejadian itu harta mereka mau campur, pakaian mereka mau campur, dan aneka campur itu tidak membuat kita jadi merasa enggak nyaman. Beda kalau kita sekamar dengan teman, satu kos sekamar dengan teman satu kampus, tetap terpisah enggak Pak? Terpisah. Walaupun kita lama 4 tahun selama kuliah sekamar terus, tapi duitnya tetap dipisah, makanannya tetap dipisah, tidak bisa secampur seperti suami istri. Sehingga benarlah di sini makna bahasa nikah, karena ketika terjadi pernikahan bercampur antara satu dengan yang lain. Baik. Kemudian nikah itu bisa digunakan untuk menyebut hubungan badan, bisa juga bisa digunakan untuk menyebut akad. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hubungan badan dengan kata nikah, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hubungan badan dengan atau menyebut kata akad dengan nikah. Selanjutnya nikah secara istilah. Makna nikah secara istilah didefinisikan oleh para ulama, aqdun yufidu hillat istimta' ar-rajuli bimra'atin lam yamna min nikahiha mani'un syar'iyyun. Akad yang menyebabkan halalnya hubungan badan laki dan perempuan yang di situ tidak ada halangan secara syar'i. Akad yang menyebabkan halalnya hubungan badan laki dan perempuan yang tidak ada halangan secara syar'i. Baik. Dan akad nikah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? Akad nikah disebut dengan mitsaq, disebut dengan mitsaq ghalidh, disebut dengan mitsaqun ghalidh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita itu telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Mitsaqun ghalidh artinya perjanjian yang kuat. Hanya dengan satu kata qabiltu sah sudah. Dan tidak harus dilanjutkan ya. Boleh dilanjutkan, boleh tidak dilanjutkan. Sehingga misalnya wali nikah, dalam hal ini bapak, menikahkan putrinya dengan kalimat yang panjang, yang laki-lakinya enggak bisa bahasa Arab, suruh menirukan salah-salah terus, maka jauh usah ditirukan terlalu panjang ya. Cukup dengan kata yang lebih pendek, qabiltu, aku terima, sah. Begitu sudah menyatakan aku terima, maka itu sudah menjadi mitsaqun ghalidh, ikatan yang kuat.
Sehingga dengan satu kata ini maka perubahan besar terjadi. Yang dulunya haram jadi halal, yang dulunya tidak wajib jadi wajib, yang dulunya halal jadi haram. Jadi berubah banyak sekali. Yang dulunya haram jadi halal, contohnya hubungan badan, masalah aurat. Yang dulunya tidak wajib jadi wajib, contohnya memberi nafkah, taat kepada suami. Yang dulunya halal jadi haram, contohnya ya, wanita ini tidak boleh dilamar oleh lelaki yang lain karena dia sudah punya suami. Sehingga sebelumnya dia halal untuk menerima lamaran, tapi begitu dia sudah akad nikah, selesai. Sekarang kau haram untuk menerima lamaran dari yang lain karena kau sudah bersuami, kau sudah memiliki suami. Disitulah makna mitsaqun ghalid, maka tidak boleh diremehkan. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, Thalathun hadzluhu jiddun wa jidduhu jiddun. Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius, guyonnya dianggap serius. Mau serius mau guyon, semuanya dianggap serius. Thalathun jidduhu jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal. Seriusnya dianggap serius, guyonnya dianggap serius. Gak boleh guyon di sini. At-talaqu wan nikahu wal ataq. Cerai, nikah, dan membebaskan budak. Sehingga ada seorang suami kok celelean menceraikan istrinya, sah enggak? Sah enggak? Sah. Ya. Sini. Tak ajari cara cerai itu seperti ini. Aku sebagai suamimu, kamu sebagai istriku. Cara cerai adalah aku ceraikan kamu. Udah. Ini contoh ya, guyon. Sah enggak? Sah. Kok bisa sah, Pak? Lah walaupun guyon tapi dia dengan tegas ngomong seperti itu ke istrinya, maka jadi cerai yang sah. Maka jangan main-main untuk yang 3 ini. Baik. Ada satu cerita. Udah pernah dengar ceritanya kan? Hah? Belum. Jadi ada seorang syekh yang sedang mengajar fikih nikah. Kemudian pembahasan tentang akad. Nah, syekh ini punya seorang anak perempuan. Nah, sudah ngerti ceritanya ya? Murid-muridnya pada tahu kalau syekh ini punya anak perempuan. Akhirnya salah satu muridnya iseng, bisa enggak saya mengambil anak perempuan syekh ini? Lalu dia datang ke syekh. Ya syekh, saya belum paham tentang pelajaran akad nikah. Coba syekh kasih contoh kalimat akad nikah itu yang benar kayak gimana, nanti saya bisa sekaligus praktek. Baik, sini tak ajari. Kemudian diajari. Nah, saya misalnya sebagai wali ya, kamu sebagai pengantin laki-laki. Nanti saya akan mengucapkan kalimat seperti ini, terus kau jawab kalimat kayak gini, itu sah. Contoh praktiknya kayak gimana? Coba sini kita praktekkan. Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian. Langsung dijawab, qabiltu, aku terima. Sah. Berarti putri syekh jadi istri saya. Loh, gak bisa kayak gitu. Itu tadi cuman contoh. Loh kan thalathun jiddun jiddun wa hazlun jiddun. 3 hal, mau serius, mau guyon, semuanya dianggap serius. Sah. Berarti putri syekh sekarang jadi istri saya. Gak bisa, tolikha, ceraikan dia. Gak mau. Akhirnya ribut antara syekh dengan si murid ini. Baik, menurut Anda nikahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tidak ada disaksikan oleh murid yang lain. Ada banyak murid di situ. Nah, murid yang yang nakal tadi mencoba ngerjain gurunya dengan cara seperti itu,
ditonton oleh murid-muridnya yang lain. Berarti kan ada banyak saksi. Saksi itu bukan orang yang tanda tangan ya. Bapak hadir di KUA, ada orang akad nikah, kan banyak itu yang duduk di belakang. Saksi kanan kiri, pihak keluarga laki dan pihak keluarga perempuan. Yang duduk di depan banyak. Ada puluhan orang. Jadi saksinya berapa itu? Puluhan. Nah yang kanan kiri ini apa? Itu yang terdaftar KUA, yang tanda tangan, yang bawa KTP, yang nggak bawa KTP di belakang. Sehingga posisi saksi tadi, dia melihat kejadian, itulah saksi. Walaupun tidak store KTP. Baik. Maka di bagian ini tidak boleh main-main. Sehingga dalam pernikahan, kalau orang main-main statusnya sah ya. Jangan dipraktekkan ya. Kita akan baca hadis yang pertama. Hadis Abdullah bin Mas'udin. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Alqamah, ulama tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Kuntu ma Abdillah, aku pernah bersama Ibnu Mas'ud. Falikiyahu Utsman bimina. Lalu Ibnu Mas'ud ketemu Utsman di Mina. Berarti ini musim haji ya. Faqala ya Aba Abdurrahman, maka Utsman memanggil Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, innali ilaika hajah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Faqala ya, akhirnya mereka berdua menyendiri, Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Lebih senior mana Utsman dan Ibnu Mas'ud? Lebih senior mana Utsman dan Ibnu Mas'ud? Lebih senior? Kalau dilihat dari yang dulu masuk Islam, Ibnu Mas'ud. Beliau orang ke-6. Beliau di urutan ke-6 yang masuk Islam. Tapi dilihat dari keutamaan, Utsman lebih utama karena khulafaur rasyidin. Dan yang kedua, Utsman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Utsman daripada Ibnu Mas'ud. Faqala Utsman, maka Utsman mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hallaka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakkiruka ma kunta ta'had." Wahai Ibnu Mas'ud, apakah kamu masih punya ketertarikan untuk kami nikahkan dengan seorang gadis biar makin semangat hidupmu? Ini dalam posisi Ibnu Mas'ud sudah berkeluarga loh ya. Dalam posisi Ibnu Mas'ud sudah berkeluarga. Apakah kamu ingin kami nikahkan dengan seorang gadis biar hidupmu makin semangat? Falamma ra'a Abdullah alaysa lahu hajatun ila hadza. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat saya enggak butuh untuk nikah, asyara ilayya. Akhirnya Utsman, kemudian Ibnu Mas'ud asyara ilayya. Ibnu Mas'ud menunjuk Alqamah. Coba lihat itu, pemuda itu. Faqala ya Alqamah. Kemudian Alqamah dipanggilnya, Alqamah sini. Fantahaitu ilai, maka saya pun datang ke panggilan itu. Wa huwa yaqul, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, amala in qulta dzalik laqad qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau sampaikan ini kepada Alqamah, saya ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa alaihi bis saum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah, mampu ba'ah, maka segeralah menikah. Karena itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Tapi siapa yang tidak mampu, wajib bagi dia untuk puasa.
dia harus puasa. Saya ulang ya. Siapa yang tidak mampu nikah, dia harus puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan mengebiri syahwatnya. Puasa akan mengebiri syahwatnya. Baik. Nabi SAW memanggil ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Siapa yang mampu al-ba'ah? Apa makna al-ba'ah? Al-ba'ah. Apa yang dimaksud dengan mampu al-ba'ah? Al-ba'ah ada dua pendapat ma'ruf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, al-ba'ah maknanya adalah an-nafaqah. Siapa yang mampu memberi nafkah. Yang kedua, al-ba'ah maknanya adalah al-jima'. Siapa yang mampu hubungan badan. Dan yang rajih yang pertama. Karena Nabi SAW memanggil asy-syabab, pemuda. Namanya pemuda ya pasti mampu hubungan badan. Kalau orang tua, nah itu mungkin perlu diseleksi ulang. Kalau sebutan wahai para pemuda, sudah jangan diragukan lagi untuk kemampuan hubungan badan. Tapi kalau masalah nafkah, pemuda bisa jadi tidak punya kemampuan. Nah, siapa yang sudah mampu untuk memberikan nafkah, dia segera menikah. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk ba'ah agar segera menikah. Dan beliau sebutkan manfaatnya adalah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, tapi siapa yang enggak mampu, dia harus puasa. Tujuannya mencegah potensi syahwat. Baik. Dulu Aisyah radhiyallahu anha wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah banyak puasa. Kenapa Pak banyak puasa? Karena tidak boleh nikah selamanya. Sehingga para istri Nabi ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus siap jadi janda sampai mati. Dan Aisyah ketika ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia berapa? Usianya berapa? 19 tahun. Wafat di usia 60 sekian tahun. Ada yang menyebutkan 64 tahun. Berarti beliau menjanda selama 40 tahun. Ada wanita yang dia menjadi janda selama 40 tahun. Bukan karena tidak ada orang yang tertarik, tapi menjaga kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjadi istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi oleh yang lain setelah Nabi SAW wafat. Ya. Nah, baik. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh menikah dengan yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 53. Anda lihat di situ. Wa ma kana lakum, barisan yang paling terakhir nomor 2. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istri beliau min ba'dihi, setelah beliau wafat, abadan, selamanya. Tapi ini khusus untuk Nabi. Namun pada prakteknya tabi'in itu enggan menikahi jandanya sahabat, menghormati sahabat. Sehingga penghormatan seseorang kepada para ulama diantaranya adalah tidak berani menikahi jandanya ulama.
Wallahu alam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha banyak berpuasa untuk menurunkan potensi syahwat. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Setelah adzan tidak ada lanjutannya. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.